malu-maluin waktu melahirkan. Welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Menurut kalian apa sih hal terburuk yang bisa kalian alami ketika kalian lagi melahirkan? Apakah terbukanya vagina kalian sampai segede belasan sentimeter, keluarnya sebuah bongkahan bernyawa yang besarnya itu bisa segede boneka panda, terus darah yang mencuat-cuat kemana-mana, terus kemampuan kalian harus berteriak dan mengedan? Kira-kira itu hal yang terburuk? Atau jangan-jangan cewek ini udah ngalamin hal yang lebih buruk dari itu? Cowokku umur 20 tahun bilang kalau aku mempermalukan dia waktu aku melahirkan bayi kami. Ini am I the asshole bukan? Bukan. Mau curhat doang. Is he the asshole? Is he the asshole? Kami udah pacaran selama 1 tahun dan kami punya bayi laki-laki minggu lalu. Aku melahirkan secara normal dan cowokku ada di sana selama prosesnya. Aku banyak banget berteriak dan setiap aku ngelakuinnya, dia berbisik ke aku kayak ngomong, "Bisa nggak kamu stop teriak? Kamu bener-bener malu-maluin." Bangsa. Aku juga muntah beberapa kali dan aku ngelihat dia nutupin mukanya karena malu. Waktu aku megang tangan bidan buat menenangkan diri, dia berbisik ke aku, "Lepasin dia, berhenti bikin aku makin malu." Dia juga bilang kalau posisi persalinanku memalukan dan nyebut aku dengan beberapa nama yang vulgar. Aku kesel banget sama sikapnya dia hari itu, terutama di saat aku sangat membutuhkan dukungannya. Saat aku mencoba ngomong sama dia tentang hal itu, dia malah nyangkal. Dan dia bilang dia nggak pernah ngelakuin kayak gitu, dia nggak pernah ngomong kayak gitu, dan dia bilang kalau aku konyol. Digaslight. Aku udah ngomong ke ibuku tentang hal ini, tapi dia tuh orang yang sangat jadul. Dan walaupun begitu dia bilang kalau sikap cowokku tuh salah. Aku harus nyoba konseling pasangan dulu sama dia. Aku benar-benar gak berpikir kalau dia bakal dengerin sih kalau aku ngajakin dia buat konseling. Tapi ya aku akan coba. Ekspektasinya dia sama cowoknya tuh begitu rendah gitu ya, tapi tetap aja dia kayak, ya ini adalah suamiku kayak. Oke, lanjut. Sejak saat itu aku nyoba buat diskusiin pilihan konseling pasangan ke cowokku, tapi gak berhasil. Dan ibuku udah setuju buat ngizinin aku tinggal bareng sama dia dulu sampai aku bisa nemuin tempat baru buat aku dan bayiku, karena kita bakal keluar dari rumah cowokku. Anjir. Aku beneran. belum ngomong apa-apa ya ke cowokku. Aku udah dinasehatin buat nggak ngomong sih. Jadi aku masih ngerencanain gimana cara aku ngambil langkah selanjutnya. Dah. Baru aku ejekin tadi, aku ejekin kayak gitu kan, kayak udah tahu cowokmu kayak gini nggak bakal dengerin kayak gitu, tapi masih aja kamu jadiin cowok kayak gitu. Langsung ternyata ceritanya setelah itu turn dia pengen ninggalin cowoknya. Kayaknya sih abis diupload ke sini, abis banyak yang komen-komen, kayaknya baru dia kepikiran kayak gitu. Karena kalau ngeliat cowoknya baru umur 20, kemungkinan dia kan kurang lebih juga segituan. Dan kemungkinan besar juga ini punya anaknya kan dalam tanda kutip kecelakaan ya, bukan direncanakan kan. Yang aku bingung tuh antara ini gaslight atau bukan gitu loh dalam istilahnya. Kalau kamu dengerin istilah yang kemarin misalnya ada orang jelasin definisi gaslight itu kan harusnya dengan sengaja membuat cewek itu ngerasa problemnya kayak gitu, tuh problemnya kan kita nggak tahu itu sengaja apa enggak gitu ya. Jadi takutnya ya cowoknya emang beneran malu, tapi cuma kayak bagi cowoknya tuh sesuatu yang nggak besar gitu loh. Makanya dia nggak ingat-ingat kalau dia pernah ngomong kayak gitu. Tapi kalau cowoknya tuh cowok baik-baik sih, menurutku dia nggak bakal kayak apaan sih, bukan kayak gitu doang, tapi kayak kamu beneran ngingetnya aku ngomong kayak gitu. Kayak gitu sih. Pas kapan? Pas ngomong apa? Kejadiannya gimana? Enggak kok, tapi aku enggak ini deh. Coba nanti kita bareng-bareng ke susternya. Kalau menurutku cowok Kita yang cek. beneran itu mungkin bakal iya tau ngomong kayak gitu, ya udah aku minta maaf ya, mungkin aku Iya nggak sih, sadar paling nggak kayak kayak gitu gitu kan. ya. Karena mau nggak mau kan kejadian itu adalah Melukai ceweknya kan. kejadian yang menyeramkan gitu loh. Melahirkan Iya. itu kan kejadian yang berat bagi seorang cewek. Jadi ya si deserves the world Deserves the gitu world. kan. Walaupun kamu harus
bohong, white lies gitu loh. Yang penting ya kau minta maaf aja lah walaupun itu bukan salahmu, kayak gitu. Ya apa salahnya sih? Cewek ini udah melalui hidup dan mati demi kamu. Kayak maaf tuh bayar aja. Iya, kan? orang Enggak, gratis terus kena ini ya. denda, terus dibawa Bener ke sih. pengadilan penjara. Enggak, Iya sih. maaf aja. Tinggal maaf aja ya. Ini kan pengalaman pertama buat aku, maaf ya, kayak gitu. Ini ada yang komen sih. Aku heran bidanmu nggak nyuruh cowokmu buat ninggalin ruangan waktu dia bersikap kayak gitu. Aku nggak suka ngeliat gimana cara dia ngatasin bayi yang nangis. Awasin aja ya, seriusan nih. Kemungkinan sih dibilangin ke cowok, ceweknya cerita kan kalau cowoknya ini diem-diem, bisik-bisik ngasih Iya, taunya bisik-bisik. itu. Jadi kemungkinan yang lain nggak nggak ada yang dengar. dengar yang lain. Manipulatifnya harus jadi perhatian yang besar. Pelecehan yang dia tunjukin saat persalinan, tingkahnya yang kayak memperlakukan kamu tuh kayak orang gila dan bilang kalau dia nggak ngelakuin hal-hal itu tuh nggak baik ya. Aku yakin kalau kamu mikirin kembali hal-hal yang lain, kamu bakal sadar kalau ini bukan pertama kalinya dia nyoba nge-gaslight kamu. Dan aku ragu kalau itu bakal jadi yang terakhir. Persetan lah, hidup bareng sama orang yang ngelakuin hal kayak gitu, buat nurunin kepercayaan dirimu doang. Gaslight ini bener-bener satu hal yang serem banget gak sih? Dan orang-orang ini beneran mempertanyakan realita kayak gitu kan? Kayak ini bener tak? Apa yang terjadi kemarin beneran tak? Kayak gitu. Kasian. Iya, jadi dia tidak bisa mempercayai judgementnya dia Iya. sendiri. Padahal kan satu-satunya hal untuk kamu bisa bertahan hidup kan ya dengan mempercayai judgementmu, nggak sih? Kalau judgementmu sendiri nggak bisa aslinya dipercaya. banyak banget loh judgement yang orang itu sendiri tuh nggak bisa percaya. Kayak Iya, misalnya benar. aku lagi hamil, kamu tuh ngomong kayak gitu tuh karena kamu lagi hamil aja, itu hormon misalnya kayak gitu kan. Terus dia jadi mempertanyakan, ya nggak ya, aku beneran mikir gini atau gara-gara hormonal aja. Terus kayak misalnya, oh kamu marah-marah, pasti this time of the month lagi ya, kayak gitu kan. Kayak, oh jadi aku tuh mungkin kayak gini gara-gara aku mens doang, misalnya kayak gitu kan. Itu gaslight apa enggak sih? Atau itu beneran satu-satu kondisi kejiwaan? Sim, menurutmu? Menurutku sih mau dia lagi hamil, mens atau apapun, dia tetap wajib bertanggung jawab sama apa yang dia omongin sih. Bener banget, nggak boleh ada orang lepas. Kalau misalnya kayak gitu, sampai sebesar apa lepas tanggung jawabnya ya? Bunuh orang misalnya, lagi mens times aja. of the month kayak gitu kan? Nggak boleh kayak gitu emang nggak boleh lari dari tanggung jawabnya dia gitu kan? Karena kita mengejar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, jadinya setiap hari, setiap waktu omongan seorang perempuan itu harus bisa dipegang. Tindakan semua perempuan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Menarik. Jangan gara-gara waktu hamil aja tiba-tiba pas bilang minta cerai gitu. Itu gara-gara kamu lagi hamil aja misalnya kayak gitu. Menarik. Perkara nanti setelah kejadian terus dia menyesal, ya itu tanggung jawabnya dia sendiri lagi, kan ya. balik lagi. Tanggung jawab dia Dihadapin lagi. aja nanti kan. Itu kan tanggung jawab dari tingkah yang kamu lakukan sendiri. Tapi menurutku tetap semua omongan tuh matters sih. Aku juga sering kayak tiba-tiba ngerasa marah aja gitu loh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, marah aja pokoknya, pengen bad mood aja. Setelah itu berlalu, itu aku mikir, kok aku tadi marah kenapa ya? Padahal kan aku harusnya bisa lebih baik dalam menghadapi itu gitu. Dan aku nggak lepas tanggung jawab dari kemarahanku gitu. Aku Dengan tetap merasa bersalah. Dan melarikan diri sambil ngomong kayak ya wajar lah, namanya juga Lagi mens gitu. kayak gitu. Aku nggak kayak gitu. Aku selalu mikir kayak, aku kok jahat ya sama dia ya, kenapa aku kayak gini? Ya udahlah, lain kali nanti aku bakal lebih hati-hati. Aku nanti harus lebih bisa dengerin dengan kepala lebih dingin kayak gitu-gitu sih. Aku nggak pernah mau jatuh ke lubang aku lagi mens kayak gitu, sudah dapat free pass buat jadi ngeselin ke semua orang kayak gitu sih. Oh iya, kayak si Afterlife itu ya, dia depres gitu. Terus dia kemana-mana, dia suicidal juga kemana-mana, jadi semena-mena sama orang. Dia bilang itu super power lah kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya dia sadar kalau dia itu punya problem, punya masalah. Itu bukan berarti dia itu berhak untuk jadi orang ngeselin banget sama semua orang kayak gitu. Cuma karena kamu lagi sakit, bukan berarti kamu punya hak untuk menyakiti orang lain juga. Itu yang aku sebel dari anak-anak Twitter juga, kayak pelawak-pelawak kayak gitu kan, habis ngeluarin insensitive jokes misalnya kayak gitu, terus tiba-tiba ngomong sorry aku lagi depresi misalnya kayak gitu kan. Nggak boleh. Tetap harus own it, minta maaf, aku emang insensitif, aku nggak sopan, bla bla bla. Masalah kamu depresi itu udah di luar. Aku baru sadar salah satu tujuannya dia bikin Afterlife itu untuk orang-orang supaya nggak
nggak kayak gitu juga ya. Baru sadar sekarang waktu ngobrol sekarang ini. Just because you have a bad day doesn't mean everyone has to. Iya. Terus kamu bisa get away cuman Freely gitu Iya. loh, padahal nggak bisa kan. semua tindakan harus bisa Orang dipertanggungjawabkan. jangankan masalah kayak gitu doang ya. Aku aja masalah orang yang minum bir sampai mabok, Mm-mm. terus dia bunuh orang, Mm-mm. itu aja aku nggak ngerasa dia berhak sama free pass loh. Iya. Padahal hakim-hakim biasanya ya kalau orang mabok itu kayak di free passin kan. Olah kamu mabok Iya, jadi di- bunuh di orang, Korea ya kan kayak udah, gitu ya. iya dibiarin gitu kan. Padahal menurutku kamu tuh secara sadar minum bir yang punya potensi bikin kamu jadi nggak sadar gitu. Mm-mm. Secara sadar kamu memilih untuk tidak sadar, itu udah harus kamu bertanggung jawab sama semua kelakuanmu ketika kamu nggak sadar, menurutku Iya. gitu sih. Apalagi kalau ada buktinya. Nah, beda lagi ceritanya kalau emang nggak ada bukti dan dia nggak sadar dan nggak ada bukti dan dia kayak aku nggak ingat aku pernah ngapain misalnya kayak gitu dan nggak ada saksi, nggak ada bukti, pokoknya nggak ada yang bisa ngeling, ya itu masih pertanyaan ya apakah benar dia yang melakukan gitu. Tapi kalau udah pasti dia melakukan, nggak peduli dia kondisi sadar atau enggak, ya dia harus take responsibility. Iya benar. Kayak balik yang ke masalah orang-orang yang depresi terus ngelakuin kriminal atau orang mabok ngelakuin kriminal, terus juga orang yang memperkosa misalnya habis mabok kayak gitu. Itu kan emang harusnya nggak berhak lari dari tanggung jawab Iya, semua at gitu kan. certain degree sih. Kalau misalnya sampai kamu misalnya kayak nenek itu Alzheimer, itu kan nggak bisa, nggak ada pilihan kan dia. Serem juga. Tapi diagnosanya susah juga loh itu. Misalnya kayak gitu. Ya apapun lah yang terjadi, pokoknya ada certain Degree ya degree. kayak misalnya kamu sakit jiwa iya, gitu ya. orang terus dengan gangguan jiwa orang gitu dengan dan gangguan jiwa benar-benar dan masuk ke pengadilan itu Iya. bisa masuk ke rumah sakit jiwa dan didetain di rumah Nah, sakit jiwa gitu. bukan didetain di penjara. Iya, kayak benar. gitu. Karena sakit Ya jiwanya sekarang dia berbahaya. ujung-ujungnya kan ya sebenarnya sama-sama penjara kan, Iya, ujung-ujungnya gitu loh. Jadi menurutku kayak orang yang normal pun yang nggak punya gangguan pun misalnya bakal keganggu gak sih kalau dimasukin ke rumah sakit jiwa terus dia harus minum obat-obatan jiwa gitu juga. Jadi ingat ceritanya ya. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye. Sinyal nggak sih?